Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas makalah tentang unsur-unsur metode penelitian kualitatif. Nama Marcellus Tabesi, NIM 18030300153. Kelas D semester 6. Tugas mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Metode penelitian sosial kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami gejala mengenai apa yang diperoleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beraneka macam metode alamiah. Menurut Botgan dan Guba, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Frankel dan Whelan, metode penelitian kualitatif mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi dengan penekanan kuat pada deskripsi, menyeluruh dan menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah arah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ciri-ciri pokok penelitian kualitatif. Yang pertama, naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua, inductive analysis, yang mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesalingan hubungan. Yang ketiga, historic perspektif, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks, lebih dari sekadar penjumlahan bagian-bagian. Yang keempat, kualitatif data yaitu deskripsi terinci, kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Yang kelima, personal contact and insight, yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi dan gejala yang sedang dipelajari. Yang keenam, dynamic system, yaitu memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Yang ketujuh, inquiry case orientation, yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Yang kedelapan, konteks sensitivity, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Yang kesembilan, empathic neutrality, yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Yang kesepuluh, desain fleksibel, yaitu desain penelitian bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi atau tidak bersifat kaku. Berikut Moleong mengemukakan 11 karakteristik penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, latar alamiah, atau penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan. Yang kedua, manusia sebagai alat, atau manusia atau peneliti merupakan alat pengumpulan data yang utama. Yang ketiga, metode kualitatif, atau metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang keempat, analisis data secara induktif atau mengacu pada temuan lapangan. Yang kelima, teori dari dasar atau grounded theory, atau menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data. Yang keenam, deskriptif, atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang keenam, lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang ketujuh, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, atau perluasnya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Yang kedelapan, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, atau punya versi lain tentang validitas atau reliabilitas dan objektivitas. Yang kesembilan, desain yang bersifat sementara, atau desain peneliti terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan. Yang kesepuluh,
hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama, atau hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan sumber data. Yang berikut ciri-cirinya yang berikut: bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam, menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Yang ketiga, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang keempat, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Dalam instrumen penelitian ada beberapa, dibagi dalam beberapa teknik. Yang pertama, teknik pengumpulan data atau instrumen peneliti yang bisa digunakan, yaitu wawancara dan observasi. Yang kedua, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Yang ketiga, hubungan dengan informan cukup dekat. Yang keempat, sajian data berupa deskripsi, catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen. Jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang ada di dalam metode penelitian antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, fenomenologi. Yang kedua, deskriptif. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, penelitian historis. Teknik pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Tahapan prosedur penelitian kualitatif menurut Sugiono terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Yang ketiga, tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, lalu melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya, tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori. Sekian dan terima kasih.